Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa ahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan materi Ulumul Quran yang pada kesempatan ini adalah berjudul Turunnya Al-Quran, yang biasa disebut Nuzulul Quran. Pokok-pokok materi pada kesempatan ini adalah pertama tentang tahapan turunnya Al-Quran dan pendapat ulama seputarnya. Dan yang kedua nanti adalah hikmah turunnya Al-Quran dengan berangsur-angsur. Dan nanti ada salah satu contoh dalam Al-Quran, satu tema hukum yang menunjukkan bahwasanya hukum yang ada dalam Al-Quran ini diturunkan secara bertahap untuk memberikan keringanan kepada kaum muslimin. Tentang tahapan turunnya Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Surah Al-Baqarah 185. Sehingga biasanya kita memperingati peristiwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, pada malam yang penuh dengan kemuliaan, dengan firman-Nya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam yang diberkahi. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Kalau kita bandingkan antara ayat pertama dan kedua, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, betul. Kemudian Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Nah, sementara Lailatul Qadar ini adalah malam yang majhulah, ya, malam yang tidak diketahui kepastian datangnya, tetapi sangat dimungkinkan adalah pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan, dan khususnya pada malam-malam ganjil, dan lebih khusus lagi adalah pada malam 27. Sedangkan kita kaum muslimin biasanya memperingati turunnya Al-Quran itu pada 17 Ramadan. Nah, ini bagaimana menggabungkan antara pendapat sebagian ahli sejarah Al-Quran turun 17 Ramadan dengan ketetapan yang ada dalam Al-Quran bahwasanya nuzulul Quran itu adalah pada Lailatul Qadar. Nanti kita akan simak dan akan kita ikuti pendapat beberapa ulama
Dalam hal ini para ulama mempunyai dua madhab pokok dan satu madhab lainnya. Madhab pertama yaitu pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, serta dijadikan pegangan oleh para ulama pada umumnya atau jumhur, mayoritas, bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam ketiga ayat di atas adalah turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, langit yang paling bawah, agar para malaikat menghormati kebesarannya. Kemudian sudah itu Al-Quran diturunkan kepada Rasul kita Muhammad SAW secara bertahap, berangsur-angsur selama 23 tahun, selama masa turunnya risalah itu, sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian sejak dia diutus sampai dengan wafatnya, baik pada periode Mekah ataupun periode Madinah, secara berangsur-angsur, secara bertahap. Jadi inilah pendapat yang umumnya, pada umumnya Al-Quran memang diturunkan pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Turunnya secara sekaligus itu terjadinya pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan turunnya secara bertahap itu diawali dengan 5 ayat di awal surat Al-Alaq, dan itulah yang disinyalir oleh sebagian ahli sejarah turun pada 17 Ramadan. Jadi yang kita peringati itu adalah turunnya secara bertahap yang diawali pada 5 ayat pertama di surat Al-Alaq, yang itu bisa terdeteksi ya, turunnya pada saat beliau berada di Gua Hira itu. Kalaupun turunnya secara langsung di Lailatul Qadar ini kan tidak diketahui kepastian waktunya tadi, sehingga yang diperingati adalah yang sudah pasti saja, yang bisa dilacak peristiwa turunnya, yaitu 5 ayat pertama di surat Al-Alaq itu. Nah, sedangkan pendapat ini didasarkan pada berita-berita sahih dari Ibnu Abbas dalam beberapa riwayat, antara lain Ibnu Abbas berkata, Quran sekaligus diturunkan ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu ia diturunkan selama 23 tahun. Lalu ia membacakan ayat Al-Quran di surat Al-Furqan 33, yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Juga ayat yang lainnya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqthi wa nazalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Ibnu Abbas berkata, Quran itu dipisahkan dari Az-Zikr, lalu diletakkan dari Baitul Izzah di langit dunia. Maka Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengatakan, Allah menurunkan Quran sekaligus ke langit dunia, tempo turunnya secara berangsur-angsur, lalu diturunkannya kepada Rasulullah bagian demi bagian. Kemudian beliau juga mengatakan, Quran diturunkan pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, lalu ia diturunkan secara berangsur-angsur. Ini semua merujuk kepada pernyataan Abdullah bin Abbas dalam berbagai macam versi riwayatnya ya, dari jalur sanad yang berbeda-beda, yang satu sama lain saling menguatkan bahwasanya ini menguatkan pendapat pertama tadi. Al-Quran diturunkan dengan dua model. Model pertama secara langsung dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia,
dan cara atau model yang kedua adalah secara bertahap, secara berangsur-angsur. Sedangkan mazhab kedua yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, bahwa yang dimaksud dengan turunnya Quran dalam ketiga ayat di atas adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Permulaan turunnya Quran itu dimulai pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, yang merupakan malam yang diberkahi. Kemudian turunnya berlanjut sesudah itu secara bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, Quran hanya satu macam turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Yang demikian inilah yang dinyatakan dalam Al-Quran Al-Isra 106 tadi, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqfi wa nazalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nanti ada komentar, sebenarnya tidak terlalu berbeda antara pendapat dari mazhab pertama dan kedua ini. Sedangkan mazhab ketiga ini adalah hasil ijtihad dari para ulama mufassirin, bahwa Quran itu diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar. Pada setiap malamnya, selama malam-malam Lailatul Qadar itu ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan pada setiap tahunnya. Dan jumlah wahyu yang diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar untuk masa 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sepanjang tahun. Mazhab ini adalah hasil ijtihad sebagian mufassir, ya, tidak ada ketetapan dasar hukumnya, ya. Jadi selama 23 tahun itu masing-masing tahunnya kan ada bulan Ramadan, dan masing-masing Ramadan ada malam Lailatul Qadarnya. Nah, Quran itulah diturunkan selama masa 23 tahun itu secara gelondongan. 1 tahun itu seperti apa, kemudian dibagi sepanjang masa hari-hari beliau pada masa-masa risalah itu baru diturunkan secara bertahap. Nah, jadi kalau kita lihat dari kesimpulan, ya, yang ada di 3 mazhab ini, mazhab kedua yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dengan dalil yang sahih dan dapat diterima tidaklah bertentangan dengan mazhab yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Maka dengan demikian pendapat yang kuat ialah bahwa Al-Quran itu ada 2 kali diturunkan. Pertama diturunkan secara sekaligus pada Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia, sedangkan kedua diturunkan ke langit dunia ke bumi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Yang kalau kita skemakan proses penurunan Al-Quran itu kurang lebih seperti ini, yaitu dari Allah Ta'ala langsung, ya, fi lauhim mahfud di akhir surat Al-Buruj itu, ya. Jadi Al-Quran itu ada diturunkan Allah Ta'ala di lauhul mahfud. Lauhul mahfud ini tidak bisa kita deskripsikan, ya, tidak bisa kita gambarkan bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, tidak boleh kita gambarkan. Hanya kita yakini keberadaannya sebuah tempat yang sejak dulu sudah ada, yang di sana dituliskan seluruh nasib manusia dan makhluk lainnya. Dituliskan di Lauhul Mahfuz ini, seluruh kejadian dituliskan di sana, termasuk adalah Al-Quran ada di sana. Dan diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yaitu ke Baitul Izzah, turun sekaligus ke langit dunia pada malam Al-Qadar itu, dan diturunkan secara bertahap berangsur-angsur kurang lebih pada masa 23 tahun melalui perantaraan Jibril. 10 tahun beliau berada di 13 tahun, ya, beliau berada di Mekah, kemudian ditambah dengan 10 tahun beliau
berada di Madinah, sehingga nanti ada pembahasan lagi secara beruntun ya, ada surah-surah atau ayat-ayat Makkiyah dan ada ayat-ayat Madaniyah. Ini juga penting untuk kita ketahui untuk membedakan masa turunnya Al-Quran dibandingkan dengan hukum-hukum yang ada, karena hukum yang datang belakangan itu bisa jadi menghapuskan sebagian daripada hukum yang datang sebelumnya. Nah, catatannya jemaah sekalian, Imam Al-Qurtubi telah menukil dari Muqatil bin Hayyan riwayat tentang kesepakatan atau ijma' bahwa turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ibnu Abbas memandang tidak ada pertentangan antara ketiga ayat di atas yang berkenaan dengan turunnya Al-Quran dengan kejadian nyata dalam kehidupan Rasulullah SAW bahwa Al-Quran itu turun selama 23 tahun yang bukan bulan Ramadan ya. Artinya kalaupun tadi disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kemudian di awal Al-Qadr, kemudian fi lailatin mubarakah di surat Ad-Dukhan, ini tidak ada pertentangan karena dibagi tadi ya, secara tahapan yang pertama memang di bulan Ramadan, sedangkan tahapan yang kedua karena turunnya berangsur-angsur maka bisa jadi diturunkan di luar bulan Ramadan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Adapun hikmah tentang turunnya Al-Quran secara bertahap, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah untuk menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah SAW. Beliau telah menyampaikan dakwahnya kepada manusia, tetapi beliau menghadapi sikap mereka yang membangkang dan watak yang begitu keras. Ia ditantang oleh orang-orang yang berhati batu, berperangai kasar dan keras kepala. Mereka senantiasa melemparkan berbagai macam gangguan dan ancaman kepada Rasulullah SAW, terutama pada fase dakwah awal-awal di Makkah. Begitu keras benturan tantangan yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy khususnya dan juga orang-orang Ahlul Kitab ya. Wahyu turun kepada Rasulullah SAW dari waktu ke waktu sehingga dapat meneguhkan hatinya atas dasar kebenaran dan memperkuat kemauannya untuk tetap melangkahkan kaki di jalan dakwah tanpa menghiraukan perlakuan jahil, perlakuan yang ada unsur kebodohan yang dihadapinya dari masyarakatnya sendiri. Beliau diutus pada masyarakat jahiliyah, masyarakat yang penuh dengan kebobrokan, dengan kebodohan. Jedah fatrah waktu antara masa diangkatnya Nabi Isa ke langit dengan masa diutusnya Nabi ini kan sangat lama, kurang lebih 600 tahunan. Sehingga pada masa itulah sangat bobrok kejadian masyarakat yang ada di sana, masyarakat jahiliyah. Kalau rasul-rasul yang sebelumnya ini kan hampir mirip, bahkan ada beberapa yang memang sezaman antara ayahnya dengan putranya. Ada Nabi Yakub dengan putra-putranya, Nabi Yusuf dan lain-lain. Kemudian ada Nabi Ibrahim dengan putranya, Nabi Ismail. Nah, itu masa-masa sezaman. Nabi Musa dengan saudaranya Nabi Harun. Nah, tetapi pada saat Nabi Isa setelah diangkat dengan diutusnya Nabi ini waktunya 600 tahunan tadi, sehingga kekacauan dan juga kemaksiatan, dosa dan segala macam penyimpangan sangat banyak terjadi. Maka di sini beban berat dakwah yang dipikul oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagai contoh dari ayat-ayat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Ayat yang berisi anjuran langsung untuk bersabar. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Al-Muzammil ini adalah surat yang awal-awal diturunkan ya. Para ulama berbeda pendapat
apakah Al-Muzammil dulu ataukah Al-Mudaththir dulu, tapi yang jelas ini masuk awal-awal pada periode setelah turunnya 5 ayat di surat Al-Alaq itu. Jadi bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Wadharni wal mukadzibin, dan biarkanlah aku bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Jadi tidak perlu ditanggapi, tidak perlu direspon. Allah nanti yang akan mengatur dan memperlakukan mereka. Ayat dari kisah-kisah Nabi dan ajakan mengambil contoh keteguhan mereka. Ada kisah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW bagaimana kedahsyatan fitnah yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Demikianlah hikmah yang terkandung dalam kisah para nabi yang terdapat dalam Al-Quran. Dan kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Mereka, para Rasul, itu mendapatkan intimidasi, fitnah, mendapatkan rintangan dakwah yang berat. Maka ini juga terjadi padamu wahai Muhammad, sehingga sesuatu yang logis. Mereka ditolong oleh Allah, kalau kamu pun juga demikian. Ayat yang berisi juga tentang janji-janji kemenangan, misalnya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, sama saja ayat 21. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Jadi setiap kali penderitaan Rasulullah SAW bertambah karena didustakan oleh kaumnya dan merasa sedih karena penganiayaan mereka, maka Al-Quran turun untuk melepaskan derita dan menghiburnya serta mengancam orang-orang yang mendustakan bahwa Allah mengetahui hal ihwal mereka dan akan membalas apa yang mereka lakukan itu. Ketika ada orang-orang Quraisy yang benci kepada beliau, membuli, menghina kepada beliau, karena kebiasaan pada saat itu nasab keturunan itu dinisbatkan kepada ayahnya, berarti kepada anak laki-lakinya. Nah kebetulan Nabi Muhammad SAW ini putra-putra beliau yang laki-laki ini kan meninggal pada saat masih kecil sebelum balik. Baik itu Al-Qasim, ya putra tertua beliau, kemudian Abdullah, dan juga pada fase Madinah adalah Ibrahim. Nah, 3 putra itu meninggal semua. Sementara yang hidup adalah yang perempuan-perempuan, dan itu pun yang Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum itu meninggalnya sebelum Rasulullah, dan yang meninggal setelah Nabi wafat hanya Fatimah, hanya berselang 6 bulan saja. Jadi keturunan beliau banyak yang wafat, yang laki-laki tadi, terutama yang kita sebutkan tadi ya, bahwasanya meninggalnya pada masa kecil sehingga tidak ada nasab keturunan dari anak-anak laki-laki beliau, sehingga orang-orang Arab pada saat itu mengatakan nasab Nabi Muhammad terputus. Nah, itulah dibuli oleh orang-orang Quraisy itu. Muhammad terputus, batara Muhammad. Muhammad nasabnya terputus. Beliau sedih ya, yang namanya manusia juga sama, sedih juga ketika dihina seperti itu. Maka untuk solusi atau memberikan hiburan atas kesedihannya itulah diturunkan surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, kemudian salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Kemudian di ayat yang ketiga ini yang relevansinya, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus, tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Dialah yang terputus, bukan kamu. Jadi walaupun nasab beliau secara anak-anak biologis ya, laki-laki itu memang tidak punya keturunan, tapi walaupun dari Fatimah atau dari yang lainnya,
ini terus bisa dinasabkan ya. Tapi memang nanti kita teliti lagi ya, yang populer adalah dari jalur Fatimah dan Ali ya. Adapun dari jalur Ruqayyah, Ummu Kulthum kan istri daripada Utsman, kok tidak terdokumentasikan ya. Jadi yang termasuk di antara para habaib itu kenapa? Dari keturunan Ali dan Fatimah saja. Seharusnya kan ada Utsman juga ya, yang punya keturunan dari putri-putri Rasulullah SAW. Nah, ini polemik ya yang tidak kita bahas di situ ya. Jadi ada hiburan kepada Nabi SAW. Wahyu juga pada awal-awal lama tidak turun ya. Beberapa waktu ada perbedaan ya berapa lamanya. Kemudian ada tukang sihir wanita yang meledek beliau. Setannya Muhammad itu telah meninggalkannya ya. Jadi Jibril itu disebut setan oleh tukang sihir wanita ini, wanita jahat ini. Sehingga beliau juga sama ya, manusia. Walaupun seorang Rasul juga punya sisi kemanusiaan, juga punya sifat ya baper dan juga sedih ya. Maka Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Duha, yang diantara poin ayatnya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan menyengsarakanmu. Kamu pasti dijaga. Dan Tuhan ini juga berisi tentang nikmat, dan diakhiri wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu juga menunjukkan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala, maka fahaddits, ceritakanlah, ekspresikan nikmat itu dalam bentuk syukur, tasyakuran, tahaddits bin nikmah. Nah, itulah contoh-contoh kejadian-kejadian tertentu yang memberikan hikmah kepada beliau pada saat beliau menghadapi fenomena tertentu. Beliau bersedih, beliau hanyut secara psikologis, tapi dikuatkan oleh adanya wahyu yang turun ini. Yang kedua adalah menjawab tantangan, dan sekaligus di situ ada unsur mukjizat. Nanti ada materi khusus ya tentang i'jaz ya, i'jazul Quran. Orang-orang musyrik senantiasa berkubang dalam kesesatan dan kesombongan hingga melampaui batas ya. Mereka sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan maksud melemahkan dan menentang untuk menguji kenabian Rasulullah SAW. Mereka juga sering menyampaikan kepadanya hal-hal batil yang tidak masuk akal, seperti menanyakan tentang hari kiamat. Lalu turunlah ayat di surat Al-A'raf 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ada hadis yang menyebutkan nanti terjadi hari Jumat, tetapi Jumat kapan, Jumat tahun ini, tahun depan, Allahu a'lam. Bahkan malaikat pun juga tidak tahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Allah saja yang maha mengetahui tentang kejadian ini. Mereka bertanya, orang-orang Quraisy konsultasi kepada orang-orang Yahudi tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, maka mereka memberikan petunjuk. Coba tanyakan kepada Muhammad, kalau dia benar-benar seorang nabi akan bisa menjawab, kalau tidak seorang nabi maka dia nggak bisa menjawab. Tanyakan tentang masalah ruh, tanyakan tentang masalah Ashabul Kahfi, tanyakan tentang Dzulqarnain. Maka ditanyakanlah 3 hal itu kepada beliau. Beliau pada saat ditanya akan mengatakan saya akan jawab besok ya, tanpa mengatakan insya Allah itu ya. Kemudian wahyu lambat turunnya
besoknya didatangi oleh orang-orang Quraisy, beliau belum dapat wahyu, belum bisa menceritakan. Hari berikutnya belum datang sampai pada last minute, sehingga orang-orang sudah gelisah ya. Mereka sudah memviralkan kebohongan Nabi Muhammad, janji tapi nggak ditepati, akan menjawab tapi nggak dijawab. Jadi sudah ada semacam demarketing ya untuk menggembosi kerasulan Nabi Muhammad itu. Nah, sampai baru 15 hari turun surat sebagian Al-Isra tentang masalah ruh, yas'alunaka 'anir ruh, kemudian dijawab kisah-kisah itu di surah Al-Kahfi ya. Nah, itu sebagai wujud mukjizat ya, tantangan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang Quraisy. Allah Maha mengetahui tentang yang gaib dan diberitakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmah yang bisa kita tangkap di sini adalah bahwasanya turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur juga agar bisa menjawab tantangan-tantangan yang senantiasa dimunculkan oleh kaum kafir Quraisy, Yahudi, bahkan juga kaum munafikin. Hikmah seperti ini telah diisyaratkan oleh keterangan yang terdapat dalam beberapa riwayat dalam hadis Ibnu Abbas mengenai turunnya Al-Quran. Apabila orang-orang musyrik mengadakan sesuatu, maka Allah pun mengadakan jawabannya atas mereka. Berikutnya hikmah yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara bertahap adalah untuk mempermudah hafalan dan pemahamannya. Al-Quranul Karim turun di tengah-tengah umat yang ummi. Ummi itu artinya tidak bisa baca, tidak bisa menulis ya. Catatan mereka adalah daya hafalan dan daya ingatan. Jadi dari sekian banyak sahabat hanya beberapa yang pandai baca tulis, diantaranya Umar bin Khattab, ada juga Zaid bin Thabit. Kebanyakan ummi. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang tata cara penulisan dan pembukuan yang dapat memungkinkan mereka menuliskan dan membukukannya, kemudian menghafal dan memahaminya. Umat yang buta huruf itu tidaklah mudah untuk menghafal seluruh Al-Quran apabila Al-Quran itu diturunkan sekaligus satu tahap saja, dan tidak mudah pula bagi mereka untuk memahami maknanya serta memikirkan ayat-ayatnya. Jelasnya bahwa Al-Quran Karim secara berangsur itu merupakan bantuan terbaik bagi mereka untuk menghafal dan memahami ayat-ayatnya. Jadi khususnya adik-adik ya, atau kita pun secara umum ya, kalau menghafal seluruhnya susah, bahkan ya mungkin nggak mampu ya. Kalaupun kita paksakan, ada program ya, di antara beberapa program itu namanya program Supermanzil. Jadi 1 bulan di karantina full ya, dijamin makan minumnya di hotel atau di pondok, itu 1 hari harus setor 1 juz hafalan, dan banyak yang mampu ya, sehingga 30 hari itu setor 30 juz. Namun setelah pulang, kalau tidak di murojaah, nggak diulangi, ya hilang semua ya. Jadi mantan-mantan penghafal Quran itu banyak ya. Pernah setor 30 juz, tapi bekas-bekasnya hanya tersisa sedikit. Nah itulah ya, Al-Quran ini adalah ya seperti binatang unta yang gampang lepas kalau nggak ditali ya. Maka menalinya dengan murojaah terus-menerus. Nah, jadi Al-Quran diturunkan dengan bertahap supaya kita mudah menghafalkannya. Setiap kali turun 1 atau beberapa ayat, para sahabat segera menghafalkannya, memikirkan maknanya, memahami hukum-hukumnya. Tradisi demikian ini menjadi suatu metode pengajaran dalam kehidupan para tabi'in. Kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami dulu tidaklah turun lebih dari 10 ayat Al-Quran kecuali kami bisa menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya. Itu secara bertahap ya. Dan itu diturunkan kepada para tabi'in. Abu Sa'id Al-Khudri mengajarkan Quran kepada para tabi'in 5 ayat di waktu pagi, 5 ayat di waktu petang. Dia memberitahukan bahwa Jibril menurunkan Al-Quran Karim itu 5 ayat, 5 ayat. Kemudian juga diceritakan oleh Abul Aliyah
pelajarilah Al-Quran itu 5 ayat demi 5 ayat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dari Jibril 5 ayat demi 5 ayat. Dan Umar berkata, pelajarilah Al-Quran itu 5 ayat demi 5 ayat, karena Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi 5 ayat demi 5 ayat. Jadi bertahap, ya tergantung panjang pendeknya tentunya ya. Yang masing-masing sekarang sudah ada metodologi Al-Quran dengan metode tahfidz ya, atau banyak sekali namanya, ataupun terbitan dari para penerbit untuk memudahkan kita secara bertahap. Hikmah yang keempat, kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa pentahapan dalam penetapan hukum. Manusia tidak akan mudah mengikuti dan tunduk kepada agama yang baru ini seandainya Al-Quranul Karim tidak menghadapi mereka dengan cara yang bijaksana dan memberikan kepada mereka beberapa obat penawar yang ampuh yang dapat menyembuhkan mereka dari kerusakan dan kerendahan martabat. Setiap kali terjadi suatu peristiwa di antara mereka, maka turunlah hukum mengenai peristiwa itu yang menjelaskan statusnya dan penunjuk serta meletakkan dasar-dasar perundang-undangan bagi mereka sesuai dengan situasi dan kondisi satu demi satu. Dan cara ini menjadi obat bagi hati mereka. Tadi sudah kita ceritakan kebobrokan moral, akhlak yang dialami oleh masyarakat jahiliyah sangat kronis, sehingga kalau langsung ada larangan-larangan tertentu langsung susah mereka untuk meresponnya. Ada perintah-perintah secara langsung, maka mereka juga susah untuk mengerjakannya. Nah, ini contohnya ya. Di antara sekian banyak hukum yang diturunkan secara bertahap tentang pengharaman khamr. Khamr ini adalah ya kalau pada zaman dahulu dari anggur ya, yang diperas kemudian dibiarkan ya sampai mengandung alkohol ya, jadi dibiarkan ya, dan itu diminum akhirnya bisa memabukkan. Nah, pengharaman khamr ini secara bertahap karena masyarakat jahiliyah dengan khamr ini sudah menjadi tradisi ya. Kalau kita mungkin seperti minum teh atau kopi yang tiap hari mungkin lebih dari 1 kali ya, bisa jadi 5 kali konsumsi harian ya khamr itu. Maka ayat pertama yang turun itu masih ada unsur kemubahan ya. Wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang memikirkannya. An-Nahl ayat 67 ya. Ayat ini menyebutkan tentang karunia Allah apabila yang dimaksud dengan sakar ialah khamr atau minuman keras, sakar artinya memabukkan, dan yang dimaksud dengan rezeki ialah segala yang dimakan dari kedua pohon tersebut seperti kurma dan kismis, dan inilah pendapat jumhur ulama. Maka pemberian predikat baik kepada rezeki sementara sakar tidak diberinya merupakan indikasi bahwa dalam hal ini pujian Allah hanya ditujukan kepada rezeki dan bukan kepada sakar. Ini periode pertama ya. Jadi seolah-olah tentang masalah khamr ini masih dimubahkan, masih pilihan. Maka diturunkan bertahap ayat yang kedua. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima ifmun wa manafi'u linnas. Di dalamnya ada dosa besar ya, ifmun kabir ya, ada dosa besar, wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu untuk menghilangkan kedinginan, nah itu minum khamr. Itu kan ditiru ya, kalau untuk menghilangkan sakit atau apa itu kalau orang sekarang adalah dengan minuman keras itu. Jadi ayat ini membandingkan antara manfaat minuman keras yang timbul sesudah meminumnya seperti kesenangan dan kegairahan atau keuntungan karena memperdagangkannya, dengan bahaya yang diakibatnya seperti dosa, bahaya bagi kesehatan tubuh, bisa merusak akal,
menghabiskan harta dan membangkitkan dorongan-dorongan untuk berbuat kenistaan dan durhaka. Ayat tersebut menjauhkan khamr dengan cara menonjolkan segi bahayanya daripada manfaatnya. Ini tahap yang kedua. Lanjut pada tahap ketiga, yaitu apa? Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat, melaksanakan sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jadi saat itu kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib ya, pada periode Mekah itu mengimami sholat, kemudian baca surah Al-Kafirun nggak selesai-selesai dan dibolak-balik, ya kan, dibolak-balik. La a'budu ma ta'budun, itu dibalik a'budu ma ta'budun. Ini kan menjadi syirik ya kalau kita pahami ya, mengibadahi apa yang diibadahi oleh orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan larangan minuman khamr pada waktu-waktu tertentu bila pengaruh minuman itu akan sampai ke waktu sholat. Ini mengingat adanya larangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai pengaruh minuman itu hilang dan mereka mengetahui apa yang mereka baca. Jadi saya nggak paham pengaruh mabuk itu kalau misalnya 3 jam. Nah kebetulan waktu sholat kan 5 kali ya dalam sehari, sehingga memaksa mereka untuk tidak minum min atau 3 atau 4 jam sebelum waktu sholat berlangsung ya. Sehingga itu menjadikan mereka kalau sehari 5 kali, barangkali mereka menjadi 1 kali saja. Misalnya habis isya, itu kan waktunya sampai subuh lama, atau mungkin dari subuh sampai zuhur kan lama. Jadi menjadikan mereka pada saat mendekati sholat nggak minum. Nah itu akan mengurangi kebiasaannya ini. Nah jadi itu tahapan-tahapan. Baru kemudian pada tahap finalnya adalah ya ayyuhalladzina amanustanibu. Ya, wahai orang beriman, sesungguhnya innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu, ya, sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, rijsun min amal syaitan, termasuk perbuatan syaitan yang najis, yang kotor. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu. Maka Umar mengatakan intahaina, berhenti, kami berhenti tidak melakukan kebiasaan pada masa-masa sebelumnya ini. Jadi seperti itulah ya hikmah yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Sehingga ada beberapa hikmah ya. Penetapan hukum dengan sistem bertahap ini lebih lanjut diungkapkan oleh hadis diriwayatkan Aisyah. Beliau mengatakan sesungguhnya yang pertama kali turun dari Al-Quran ialah surah Mufassal. Mufassal adalah surat-surat pendek di juz amma itu, yang di dalamnya disebutkan surga dan neraka. Sehingga ketika manusia telah berlari kepada Islam, maka turunlah hukum halal dan haram. Kalau sekiranya yang turun pertama kali adalah jangan kamu minum khamr, ayat-ayat tentang masalah hukum yang biasanya ini ada pada periode Madinah, tentu mereka akan menjawab, kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya. Dan kalau sekiranya yang pertama kali turun ialah janganlah kamu berzina, tentu mereka akan menjawab, kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Jadi yang pertama kali adalah disentuh hatinya, rasa takutnya dengan neraka, rasa rindunya dengan surga, tentang akidah itu pada ayat-ayat surah-surah Mufassal tadi yang ada di juz amma. Ketika kerinduan keimanannya itu sudah mantap, maka kemudian didoktrin dengan hukum-hukum, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Inilah teman sekalian yang bisa kita bahas ya. Terakhir catatannya bahwasanya bukti yang pasti Al-Quran diturunkan dari Sisi Allah yang Maha Bijaksana ya. Ini sekaligus menjawab syubhat tempo hari Al-Quran buatan Nabi Muhammad tidak benar ya. Quran ini diturunkan secara berangsur kepada beliau waktu lebih dari 20 tahunan, yang kita sebut 23 tadi ya. Ayat-ayat turun dalam selang waktu tertentu, dan selama ini orang membacanya, mengkajinya surat demi surat.
Ketika ia melihat rangkaiannya begitu padat, tersusun cermat sekali dengan makna yang saling bertaut, dengan gaya begitu kuat, serta ayat demi ayat dan surah demi surah saling terjalin bagaikan untaian mutiara yang indah yang belum ada bandingannya dalam perkataan manusia. Seandainya Quran ini perkataan manusia yang disampaikan dalam berbagai situasi, peristiwa dan kejadian, tentulah di dalamnya terjadi ketidakserasian dan saling bertentangan satu dengan yang lain, serta sulit terjadi keseimbangan. Sehingga Allah mengatakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi bisa kita bayangkan misalnya menulis buku ya. Kalau menulisnya itu secara lama, maka susah untuk merangkai ya. Tapi kalau secara beruntut, maka bisa runtut pula ceritanya. Nah, Al-Quran ini adalah kurang lebih seperti itu. Allah Ta'ala sebagai mutakalimnya yang menurunkan, walaupun berbeda waktunya, berbeda tempatnya, tetapi ketika dirangkai maka menjadi sebuah ikatan yang terpadu yang bisa memberikan manfaat besar. Dan ini sekaligus menolak tuduhan bahwasanya Al-Qurannya dari sisi Nabi Muhammad SAW. Demikianlah tentang turunnya Al-Quran, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.